Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, kembali lagi dengan saya, Rafisti ini. Dengan NIM 540122164, di sini saya akan menjelaskan tentang analisis PCM. Nah, apa sih analisis PCM? Analisis PCM ini hampir mirip dengan VAR. Jadi, teman-teman boleh simak sedikit pengertiannya dari VCM itu sendiri sebenarnya apa sih. Nah, VECM merupakan Vector Error Correction Model adalah bentuk khusus dari VAR yang digunakan ketika semua variabelnya itu tidak stasioner di level namun stasioner di first different. Itu semua variabelnya ya teman-teman. Terus yang kedua terdapat hubungan jangka panjang atau co-integration. Nah, VECM ini memisahkan pengaruh jangka panjang maupun jangka pendeknya. Jadi mereka terpisah gitu. Ada bisa kita lihat jangka panjangnya maupun jangka pendeknya seperti itu. Nah, syaratnya adalah yang pertama tadi semua variabel harus di tingkat harus stasioner di tingkat first different, lalu diuji dengan ADF atau PP. Lalu yang kedua harus ada hubungan co-integration antar variabel diuji dengan Johansen test. Dan yang ketiga memiliki leg optimal dari VAR itu sendiri. Nah, nextnya tahapan analisisnya itu yang pertama, ada uji stasionaritas. Seperti biasa, kita menguji stasionaritasnya terlebih dahulu. Yang kedua, ada uji leg optimal. Yang ketiga, ada uji co-integration. Yang keempat, ada uji stabilitas modelnya. Lalu yang selanjutnya ada uji kausalitas Granger, tapi ini tuh sebenarnya opsional gitu ya, teman-teman boleh boleh mau mencoba, boleh enggak gitu. Nah, selanjutnya adalah estimasi VHM-nya itu sendiri. Lalu yang terakhir adalah lakukan IRF dan variance decomposition. Kalau IRF itu tentang bagaimana ketika ada suatu break yang terjadi, itu si variabelnya apa memberikan responnya seperti apa gitu. Nah, variance decomposition juga menjelaskan tentang seberapa besar kontribusi variabel itu sendiri terhadap model yang sudah terbentuk seperti itu. Nah, nextnya, nah fakta atau analisis dari VHM itu yang pertama harus negatif dan signifikan, menunjukkan kecepatan penyesuaian menuju keseimbangan jangka panjang, itu error correction termnya. Nah, lalu koefisien lag difference itu menggambarkan dinamika hubungan jangka pendek antar variabel. Lalu kelebihan dan keterbatasannya. Kelebihannya bisa menangkap hubungan jangka panjang maupun jangka pendek sekaligus yang tadi saya sampaikan. Selanjutnya ada keterbatasan, hanya bisa digunakan jika ada kointegrasi. Ketika data teman-teman nggak ada kointegrasi, maka data itu tidak bisa menggunakan VECM. Bisanya menggunakan VAR maupun ARDL seperti itu. Nah, interpretasinya bisa kompleks. Selanjutnya kita akan menjelaskan ataupun kita akan tutorial bagaimana caranya mengolah data VHM menggunakan RStudio. Let's go. Kita langsung buka RStudio-nya. Sebentar. Oke, sudah terlihat teman-teman di sini saya sudah menyiapkan R script-nya. Teman-teman nggak usah khawatir, nanti saya jelaskan satu persatu ya untuk R script-nya ini. Jadi teman-teman bisa mengikuti ataupun mengikuti teksnya, yang dimana teksnya ini bisa teman-teman lakukan juga untuk data teman-teman gitu. Nah, datanya juga saya sudah masukkan. Datanya itu konsumsi dan PDB. Jadi teman-teman seperti biasa cara memasukkannya, pilih file, lalu import data, terus from Excel, teman-teman bisa cari datanya. Setelah itu variabelnya diganti dengan numerik, lalu namanya itu diganti dengan data saja, biar teman-teman tuh gampang gitu. Lalu nanti teman-teman akan tulis import. Seperti itu ya teman-teman. Oke, kita lanjutkan saja. Karena data ini yang akan digunakan itu konsumsi dan PDB, maka waktu dan tahunnya kita akan hapus dulu dan kita akan set data ke dalam time series-nya itu sendiri. Nah, data kita ini dari 2014, bulan pertama frekuensinya, kalau misalkan bulanan berarti 12, kalau misalkan kuartalan berarti per 3 tahun, jadi 4 frekuensinya. Nah, teman-teman bisa sesuaikan sesuai dengan data teman-teman gitu ya. Oke, selanjutnya kita langsung run saja datanya. Nah, datanya sudah muncul. Si
data time seriesnya seperti itu. Jadi data time series dari data yang kita import ini tidak terbaca, ya, teman-teman. Nah, bagaimana dengan plot si datanya? Kita coba lihat dulu. Teman-teman bisa melihat cukup stasioner juga datanya. Setelah itu kita akan melakukan uji stasionaritas. Nah, uji stasionaritas ini seperti biasa teman-teman harus menginstal si package Adsta dulu. Pastikan package Adsta di RStudio teman-teman itu sudah terinstall. Kita coba cari Adsta-nya. Nah, ini Adsa. Adsa-nya jangan lupa teman-teman centang. Setelah teman-teman centang, berarti teman-teman bisa melanjutkan ujinya. Nah, kalau misalkan Atsa ini di RStudio teman-teman nggak ada, berarti teman-teman coba install di sini, lalu cari namanya, lalu nanti langsung install. Nanti dia akan terinstall otomatis seperti itu. Nah, selanjutnya kita akan melakukan uji stasionaritas menggunakan ADF. Nah, ini untuk tes ADF di tingkat level. Sedangkan ini yang bawahnya untuk tes ADF di tingkat different. Di mana di sini ada perbedaannya teksnya, ini tes data, terus ini ada differentnya. Nah, kita coba tes semuanya. Oke. Nah, kita lihat di tingkat level, di tingkat level di tingkat level dalam variabel konsumsi itu value-nya lebih besar daripada 0,5, artinya tidak stasioner. Sedangkan dalam tingkat different, first different, value-nya ini sudah stasioner, artinya value-nya ini sudah lebih kecil daripada 0,05. Begitupun dengan data yang kedua ataupun variabel yang kedua, PDB-nya. Nah, di tingkat yang level, PDB-nya juga 0,9, artinya lebih besar daripada 0,5. Lalu di tingkat first different itu sudah lebih kecil daripada 0,05. Artinya, data kita ini konsumsi dan PDB itu sudah stasioner di tingkat first different semua. Syaratnya sudah terpenuhi yang pertama. Oke, selanjutnya menentukan leg optimum. Menentukan leg optimum, teman-teman bisa jangan lupa centang lagi package Urca dan juga Pars. Itu jangan sampai kelewat ya teman-teman, nanti bisa-bisa data teman-teman tidak terbaca. Kalau misalkan si package-nya itu tidak diinstal seperti itu. Oke, sudah di checklist semuanya, baru teman-teman bisa melanjutkan bagaimana untuk melakukan like optimumnya. Nah, yang seperti yang tadi, kalau misalkan nggak ada package-nya, berarti teman-teman install saja. Oke, kita run. Nah, kita sudah melihat bahwa di sini tuh ada AIC-nya 9, SC-nya 8, HQ-nya 9, FPE-nya 9, yang artinya ini kan lebih dominannya tuh 9 ya, yang artinya bisa kita katakan bahwa leg optimumnya itu di leg 9, gitu. Makanya kita akan melakukan cara selanjutnya yaitu estimasi VAR, itu menggunakan P-nya ini 9. Kenapa? 9 itu untuk dari leg optimum yang sudah kita temukan tadi. Jadi ketika teman-teman membaca IC-nya dari data teman-teman yang enggak 9 ataupun 6, misalkan 1, 2, 3, dan sebagainya, ya teman-teman bisa sesuaikan gitu untuk melakukan estimasi VAR-nya. Next, kita lanjut langsung estimasi VAR-nya. Di run saja. Nah, setelah di run, ini sudah keluar estimasi koefisiennya, VAR-nya seperti apa, sudah keluar. Lanjut, kita akan melakukan cek kestabilan dari si datanya. P-nya juga disesuaikan. Nah, ini tuh root-nya itu kita bisa lihat bahwa semua dari variabel yang ada di sini itu sudah kurang dari 1. Artinya bisa lolos uji kestabilan dan bisa dilanjutkan ke uji selanjutnya, yaitu ada uji kointegrasi. Uji kointegrasi ini untuk melihat apakah data kita ini ada kointegrasi atau tidak. Itu untuk memenuhi syarat yang kedua untuk melakukan PECM. Nah, kita langsung run saja. Oke.
Nah, setelah di-run, ternyata kita bisa melihat bahwa R-nya ini tes statistik apa tes statistiknya ini itu lebih kecil, lebih besar daripada yang tes statistiknya. Ini nilai tes ini lebih lebih besar daripada nilai yang 10 di ICT ini. Jadinya bisa dikatakan bahwa data tersebut sudah eh, memiliki kointegrasi seperti itu ya teman-teman. Kalau misalkan nilai ini lebih kecil daripada nilai yang di sampingnya ini, nah berarti artinya data teman-teman tidak kointegrasi. Itu artinya tidak bisa melakukan uji VHM. Nah setelah kointegrasi ternyata sudah kointegrasi, teman-teman akan melanjutkan melakukan estimasi VHM. Bagaimana estimasi CPM-nya? VHM. VHM-nya itu bisa, teman-teman bisa menuliskan seperti ini. Langsung kita run saja. Nah, setelah di run, eh, ternyata sudah di run ya teman-teman untuk melakukan estimasi VHM-nya tersebut. Lalu kita akan melihat bahwa hasil dari VHM itu seperti apa. Kita coba satu-satu. Oke, sudah ya teman-teman, kita akan melihat, oh ya teman-teman, kita akan melihat uh, uji jangka panjangnya seperti apa. Sebentar. Untuk melihat ini estimasi VCM, lalu teman-teman akan melakukan estimasi model VCM dengan cara teman-teman bisa tulis model VCM sama dengan score in test sama dengan satu. Oke, untuk estimasi modelnya, lalu untuk kita akan melihat pengaruh pendek itu dengan summary model VPCM. Jangan lupa teman-teman bisa menggunakan tanda ini, tanda dolar. Lalu teman-teman bisa tulis ROM untuk pengaruh jangka pendek, dan ini kita akan coba pengaruh panjangnya seperti apa. Itu dengan HM
Kita lalu kita coba ya teman-teman, kita akan estimasi model PHM-nya, kita coba run. Nah, setelah di run, kita baca pengaruh jangka pendeknya seperti apa. Nah, teman-teman bisa melihat bahwa di sini tuh kita bisa melihat pengaruh jangka pendeknya, yang dimana jangka pendek ini bisa kita lihat bahwa dari nilai estimate yang first difference-nya. Nih di sini first difference-nya, yang artinya ketika untuk melihat apakah signifikan ketika nilai estimate-nya itu di antara 0 sampai -1. Artinya kalau ada, dan ini artinya kan di antara apa ya, di antara nilai yang tadi ya, di antara nilai estimate, maka teman-teman juga bisa melihat bahwa datanya ini ada bintang-bintangnya, artinya itu datanya itu signifikan seperti itu. Nah, bagaimana dengan pengaruh jangka panjangnya? Jangka panjang teman-teman bisa langsung run yang ini. Nah, jangka panjangnya sebenarnya tidak terlalu bisa terlihat di sini ya teman-teman, jadi kita akan langsung melakukan uji IRF. Kita coba IRF-nya, teman-teman bisa ngetik seperti ini, ditunggu. Oke, nah ini tuh IRF-nya nih teman-teman nih. Ini IRF-nya. Jadi bagaimana cara bacanya? Untuk yang IRF sendiri, ini kan eh, menampilkan respon ya, respon kedua variabel ketika adanya eh, break gitu, ketika adanya break. Yang panel yang di atas ini respon konsumsi terhadap kejutan, terhadap konsumsi awalnya positif, lalu sedikit menurun, namun tetap positif hingga akhir. Artinya jika terjadi peningkatan atau mendadak shock pada konsumsi, maka konsumsi di masa depan cenderung meningkat juga gitu. Nah, karena seluruh garis hitam berada di atas garis 0, ini menunjukkan bahwa responnya itu signifikan secara statistik. Nah, yang kedua, ini yang panel yang bawah ini respon PDB terhadap konsumsi. Nah, responnya itu awalnya negatif. Ini ke bawah ya teman-teman. Nah, awalnya negatif lalu mulai naik dan menjadi positif setelah periode keempat. Nah, di sini periode keempat sudah naik, artinya dalam jangka pendek kejutan pada konsumsi bisa berdampak negatif terhadap PDB. Mungkin karena substitusi atau faktor penyesuaian. Nah, jadi kesimpulannya adalah konsumsi memiliki efek positif terhadap dirinya sendiri. Ini konsumsi terhadap dirinya sendiri itu positif gitu ya, secara langsung dan berkelanjutan. Sedangkan konsumsi berdampak positif terhadap PDB dalam jangka menengah atau panjang. Dan ini mendukung hipotesis bahwa konsumsi merupakan penggerak penting dalam pertumbuhan ekonomi, yaitu pertumbuhan ekonomi ataupun PDB-nya seperti itu. Nah, selanjutnya kita akan melihat uji FED. FED-nya ini untuk melihat seberapa besar kontribusi variabel tersebut terhadap variabel lainnya. Seperti itu. Kita langsung sejaran. Sepertinya. Ini apa? Ini ada. Nah, plotnya. Oke. Plotnya sudah muncul. Nah, teman-teman, ini plot FED-nya yang pertama, yang grafik yang pertama, ini FED untuk konsumsi, yang dimana sumber X adalah yang dimana warna hitam mewakili kontribusi konsumsi itu sendiri dan warna putih adalah konsumsi si PDB-nya. Nah, hasilnya itu menunjukkan bahwa hampir seluruh varians kesalahan prediksi konsumsi didominasi oleh konsumsi itu sendiri. Artinya warna hitam ini di sini mendominasi dengan kontribusi PDB yang sangat kecil, yang hampir tidak kelihatan gitu di FEVD di konsumsi. Nah, selanjutnya di yang kedua, itu di graf yang kedua, ini di sini pun terlihat bahwa PDB ini, kalau PDB ini lebih banyak juga nih, FEVD di PDB-nya itu lebih banyak
artinya dijelaskan oleh dirinya sendiri bahwa warna putih ini mendominasi dengan kontribusi konsumsi warna hitam yang sangat kecil. Bisa simpulkan bahwa kedua variabel konsumsi dan PDB ini lebih banyak dipengaruhi oleh dirinya sendiri dalam periode ke depan dibandingkan oleh variabel lainnya seperti itu. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.